Karena efsidin kadarnya meningkat yang menyebabkan ferroportin tidak bekerja. Ketika ferroportin tidak bekerja, maka absorpsi besi akan menurun. Absorpsi besi yang menurun inilah yang menyebabkan defisiensi besi. Bisa dipahamin? Bisa. Ya, oke, saya hapus. Ya, saya hapus. Nah, untuk mengetahui apakah pasienmu itu defisiensi besi atau tidak, untuk mengetahui apakah pasienmu itu defisiensi besi atau tidak, maka ada yang perlu kita cek. Yang perlu kita cek adalah satu, ya, yang perlu kita cek adalah data lab. Data lab yang perlu kita cek adalah kadar ferritinnya. Ferritinnya berapa? Ya. Kemudian TSAT-nya berapa persen? Ya, TSAT-nya berapa persen? Nah, jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Kesimpulannya adalah seperti ini. Jika kadar ferritin di bawah 100, kesimpulannya adalah pasien mengalami defisiensi besi. Oke. Ya. Jadi jika kadar ferritin di bawah 100, kesimpulannya adalah pasien mengalami defisiensi besi. Kesimpulan yang kedua, jika TSAT di bawah 20%, kesimpulannya adalah pasien defisiensi besi. Cara baca hasil labnya seperti itu. Kalau ferritinnya di bawah 100, oh defisiensi besi. Kalau TSAT-nya di bawah 20%, oh pasien saya defisiensi besi. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa, Bang. Oh, izin bertanya, Bang. Ya, silakan. Yang TSAT 20% ini maksudnya gimana, Bang? Maksudnya kan 20% dari nilainya, dari hasil labnya. Oh, iya. Jadi ada hasil lab nanti terkait pemeriksaan besi, itu umumnya ada ferritin dan ada TSAT. Kalau kadarnya umpama 20%, di bawah 20%, umpama 15, pasien saya defisiensi besi, istilahnya kayak gitu, ya. Jadi yang dua ini yang akan kita lihat apakah pasien itu defisiensi besi atau tidak. Ya, sehingga wajib dicek kadar besi pada pasien CKD. Nah, kemudian satu lagi saya tuliskan seperti ini, ya, MCV, ya. MCV saya tuliskan satu lagi, MCV ini juga bisa melihat jenis anemia pada pasien, ya. Jadi MCV ini kayak gini cara bacanya, Dek. MCV ini kayak gini. Jadi kalau MCV ini normalnya sekitar 80 sampai 100. Ini normalnya, normal MCV itu 80 sampai 100. Oke. Jadi kalau umpama MCV-nya di bawah 80, nah ini kita kenal dengan nama anemia mikrositik. Nah, anemia mikrositik ini menandakan pasiennya defisiensi besi. Paham nggak maksudnya, Dek? Bisa dipahamin ya? MCV normalnya 80 sampai 100. Kalau MCV-nya di bawah 80, anemia mikrositik. Anemia mikrositik menandakan pasiennya defisiensi besi. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke. Kemudian ada juga MCV lebih dari 100. Nah, ini tinggi kadar MCV-nya. Ini menandakan pasiennya anemia makrositik, ya. Anemia makrositik, di mana kalau anemia makrositik, jika anemia makrositik itu menandakan pasiennya, ya, menandakan pasiennya defisiensi asam folat atau vitamin B12, ya. Defisiensi asam folat atau vitamin B12, defisiensi asam folat atau vitamin B12. Ya. Jadi seperti itu. Ini saya taruh di atas, ya. Nah, jadi seperti ini data lab yang harus teman-teman lihat terkait HB pada pasien CKD, ya. Terkait anemia pada pasien CKD, data labnya ada beberapa jenis. Ada HB yang teman-teman perlu lihat, HB 1, ya, HB. Kemudian ferritin teman-teman perlu lihat. Kemudian TSAT teman-teman perlu lihat. MCV juga perlu teman
teman-teman lihat. Oke, saya kasih soal sekarang, saya kasih gambaran contoh ya, contoh kasus ya. Ini boleh saya hapus dulu nggak, Dek? Boleh saya hapus dulu nggak? Udah ditulis belum? Udah, boleh, Bang. Boleh ya? Oke, saya kasih gambaran suatu kasus ya. Dikatakan bahwasanya di suatu rumah sakit ya didapatkan nilai rujukan atau nilai normal, nilai rujukan HB atau nilai normal HB atau nilai normal HB normalnya di suatu rumah sakit ternyata 13 sampai 15 gram per dl. Ya, ini nilai rujukannya atau nilai normalnya. Kemudian ada seorang pasien mengalami anemia, diketahui pasien tersebut mengalami CKD, di mana data labnya sebagai berikut. HB-nya 9 gram per dl. Ya. Kemudian dikatakan ternyata TSAT-nya adalah 15%. Ya. Kemudian diikuti dengan MCV adalah 50, ya, ukurannya adalah 50. Maka terapi apa yang teman-teman berikan? Besi. Oke, pasiennya ada CKD, berarti kita akan memberikan apa? Erythropoietin atau ESA. Defisiensi besi nggak pasiennya? Ya. Defisiensi Iya, besi. Bang. Ya. Berarti saya akan mengkombinasi dengan zat besi juga masuk. Karena pasiennya di sini disertai dengan Defisiensi besi. Oke, sekarang saya rubah sekarang. Ini jadi 35%, ini jadi 90. Apa terapinya? Apa terapinya kalau lihat data lab seperti ini? Loh, bingung. MCV-nya kok masuk rentang ini, Bang? Iya. Masuk rentang. Iya. TSAT-nya apa berarti terapinya? Defisiensi besi enggak pasiennya? Iya, defisiensi besi. Defisiensi besi enggak pasiennya? Enggak, Bang. Enggak, Bang. Berarti pasiennya dikasih apa? Asam folat atau vitamin B12. Apa yang dikasih? Ada CKD. Erythropoietin stimulatif. Ya, erythropoietin aja, ESA saja. Butuh zat besi enggak? Enggak, Bang. Enggak. Karena nggak ada defisiensi besinya. Bisa dipahamin? Jadi anemia pada CKD itu kita akan memberikan anemia pada CKD kita fokus terkait pemberian erythropoietin. Jika pasien disertai dengan defisiensi besi maka tambahin zat besi. Paham nggak maksudnya? Iya, Bang. Ya. Oke, ada yang benar jawabannya itu di chat grupnya. Oke. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi soal. Nah, saya kasih contoh lagi nih. Ada seorang pasien nilai rujukannya sekian ya, nilai rujukan sekian. Diketahui pasien di sini mengalami anemia plus CKD. Oke. Di mana HB pasien ternyata 11 ya. Kemudian ferritinnya umpama 50 ya, MCV-nya 40. Apa terapi untuk pasien ini? Zat besi. Butuh ESA enggak? Enggak, Bang. Karena HB-nya 11. ya, karena HB-nya 11. Kapan ESA masuk? Kalau HB di Kurang bawah dari 10. 10, kurang dari 10. pahamin? Bisa dipahamin sampai sini? Kasih lagi. Ya. Di mana ada pasien mengalami anemia. Sekarang pasiennya mengalami anemia. Ya, tidak ada CKD. Didapatkan bahwasannya MCV-nya 40. Terapi apa yang teman-teman berikan? Zat besi. Zat besi. Butuh ESA enggak? AB-nya nggak perlu. Enggak. Butuh ESA enggak? Enggak perlu karena tidak ada
CKD-nya. Tidak ada CKD-nya. Lagi, MCV-nya umpama saya ubah menjadi 130. Apa terapinya? Asam folat. Asam folat sama vitamin Atau B12. Ya, bisa dipahamin sampai sini teman-teman? Bisa. Ya, jadi seperti ini anemia pada CKD. Ada yang ingin bertanya? Ada, Bang, Bang. Ya, silakan. Bang, saya masih bingung dengan kondisi mungkin anemia yang normal dengan bedanya anemia CKD gitu, masih bingung. Ini kalau pasien dengan anemia tanpa CKD, ya, eritropoietin jarang digunakan. Eritropoietin tidak atau jarang digunakan, ya, jarang digunakan. Kenapa demikian? Ya, anemia tanpa CKD. Kenapa demikian? Karena ginjalnya normal. Ya. Kalau ginjal normal berarti produksi hormon eritropoietin normal juga. Jadi eritropoietin yang ngapain diberikan? Ya. Jadi jarang digunakan. Nah, tapi kalau pada pasien CKD, eritropoietin bisa digunakan. Kalau anemia pada pasien CKD, eritropoietin bisa digunakan. Ya. EPO atau ESA, saya tulis ESA langsung, dapat digunakan tergantung apa tadi? Dengan melihat AB. Ya, karena apa? Karena pada pasien yang mengalami CKD, jumlah eritropoietinnya atau produksi dari eritropoietinnya menurun. Ya, seperti itu. Ada lagi? Bang, mau bertanya, Silakan. kalau di rumah sakit itu kan biasanya juga anemia dengan CKD dikasih transfusi Transfusi PRC. dasar, ya PRC benar. Ya, ini saya jelasin lagi. Katanya eritropoietin ini mahal. Nah, itu untuk transfusi PRC itu HB-nya berapa, Bang? Oke, ini pertanyaannya bagus. Oke. Sebenarnya bukan apa namanya? Ini saya kasih dulu konteks guideline deh ya, konteks guideline. Ini guideline-nya ini Kadigo terkait ini guideline yang adik bisa buka ini guideline Kadigo atau Kadoki, bentar. Saya lihat dulu. Biar saya nggak salah memberikan referensi, bentar. Tunggu sebentar. Mana dia cek ginjalnya ini. Kemudian anemia CKD. Oh, Kadigo deh. Kadigo. Ya. Jadi kelihatan nggak ini, Dek? Kelihatannya? Kelihatannya? Oke, ini Kadigo ya. Kadigo ini khusus membahas anemia pada pasien dengan CKD. Jadi kesimpulan dari guideline ini seperti ini, ya. Ini sumbernya adalah Kadigo. Ya, Kadigo, kesimpulan dari Kadigo ini adalah seperti ini. Satu, pasien CKD diberikan ESA, diberikan ESA, jika kadar HB di bawah 10 gram per DL. Ini kesimpulannya poin nomor 1. Poin nomor 2, jika ditemukan atau terdapat defisiensi besi, berikan terapi zat besi. Poin nomor 2, zat besi. Oke. Nah, kemudian ada poin nomor 3, ini kesimpulannya, ya. Yang kesimpulan yang ketiga adalah ya, hindari pemberian PRC pada pasien CKD. Hindari pemberian PRC pada pasien CKD, karena resiko hipersensitivitas. Ya jelas hipersensitivitas karena kita menggunakan darah orang lain. 4. Ya. Dapat diberikan PRC ya, jika ada jikanya, jika eritropoietin tidak efektif.
efektif atau pasien alergi ESA. Nah, jadi pasien CKD itu bisa kita berikan eritropoietin. Pasien CKD itu bisa kita berikan transfusi darah merah pakai red cell, bisa kita berikan kalau sebelumnya udah kita pakai ESA, tapi HB-nya nggak mau naik atau pasiennya ini alergi terhadap ESA. Paham nggak maksudnya? Paham, Bang. Pahamnya? Oke. Yang lain bisa dipahamin? Ini kesimpulan dari Kadigun, ini kesimpulan dari satu guideline itu. Ya, yang lain bisa dipahamin, oke. Nah, kemudian PRC, kapan saya berikan PRC? Nah, ini kapan saya berikan di PRC? Nah, jadi PRC ini, indikasi PRC, ini di luar konteks deh ya. Ini indikasi PRC secara umum. Indikasi PRC secara umum. Indikasi secara umum. Ya. Ya, satu, ketika pas HB di bawah 7 sampai 8. Nah, ya. Ketika HB di bawah 7 sampai 8 gram per dl. Oke. Jadi boleh kamu berikan PRC kalau HB 7 sampai 8. Sekarang saya tanya. Ada pasien CKD anemia. Pasien ini belum diterapi dengan apa-apa. HB-nya umpama 6. HB 6 gram per dl. HB-nya 6. CKD dengan anemia HB 6. Belum diterapi apa-apa. Teman-teman pilih eritropoietin atau PRC. PRC, Bang. PRC, Bang. Kan bingung kan? Kapan saya pakai PRC pada pasien CKD? Kalau ESA tidak efektif. pasiennya belum mendapatkan ESA. Berarti pilih dulu. Kalau ESA-nya nggak efektif, baru saya berikan PRC. Paham nggak maksudnya? Bingung? Paham, Bang. Paham, Misalkan, Bang. Nah, jadi seperti itu. Jadi coba dulu ESA. Nah, sekarang ada pasien kayak gini. CKD anemia sudah diberikan ESA. Sudah diberikan ESA. Tapi HB-nya tetap 6. Namun HB tetap 6. Berarti kasih apa? PRC. Bang. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin ya? Oke, bisa dipahamin. Nah, sekarang di rumah sakit RS, kenapa sering pakai PRC? Kenapa PRC yang sering digunakan? Yang sering digunakan. Oke, ya. Eritropoietin mahal, Bang. Oke. Eritropoietin itu atau ESA itu ditanggung BPJS, ditanggung BPJS. Jadi kalau kita menyebut ini alasan mahal, ya, kalau kita menyebut ini alasan mahal, loh, kok kan ditanggung BPJS? Istilahnya kayak gitu. Oke, ya. Jadi kenapa kita sering menggunakan PRC kalau di rumah sakit? Satu, kalau kita menggunakan ESA, HB naik ya dalam 3 sampai 5 hari. Jadi nggak langsung naik pada hari itu juga HB-nya. Tapi kalau saya pakai PRC, ya langsung naik HB-nya. Kira-kira lebih cepat PRC atau ESA? PRC. PRC. Maka dari itu di rumah sakit itu langsung aja kasih PRC biar HB-nya cepat naik. Ketika HB-nya cepat naik, pasien cepat pulang. Ketika pasien cepat pulang, biaya kesehatan menjadi naik atau turun? turun. Turun. Kalau biaya kesehatan menjadi turun, rumah sakit untung. Karena lebih banyak yang asuransi dari BPJS lebih banyak yang diambil oleh rumah sakit. Misalnya, saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Ya. Pelakon. Jadi biaya asuransi yang ditanggung oleh BPJS umpama 10 juta untuk pasien CKD. Untuk pasien CKD. Biaya asuransinya 10 juta untuk pasien CKD. Di mana per hari ya, per hari biaya rawatnya, per hari biaya rawat adalah 2 juta.
perharinya, Dek. Perharinya. Oke. Nah, sekarang kalau dalam waktu 3 hari pasiennya, 3 hari dirawat, ya, dalam waktu 3 hari dirawat, pasien pulang. Rumah sakit untung berapa? 4 juta untungnya rumah sakit. Kalau dalam waktu 1 hari pasien dirawat, 1 hari dirawat, pasiennya pulang. Berapa untung rumah sakit? 8 juta. 8 juta. Maka dari itu, semakin cepat pasiennya pulang, semakin untung rumah sakit. Itu era BPJS. Kalau saya pakai ESA di sini, 5 hari pasiennya dirawat, rumah sakit banyak untungnya atau bakal rugi. Kalau saya tanya, ESA saya pakai nih, ESA harganya 1 juta umpama. Oh 1 juta, biayanya jadi lebih banyak. Kemudian biaya rawat pasien juga jadi lebih lama di rumah sakit. Nah, kemungkinan besar rumah sakitnya akan rugi. Maka dari itulah ya udah saya pakai PRC aja biar cepat naik HB-nya. HB naik, pasien masuk dengan anemia, pulang dengan kondisi kadar HB yang normal. Ya, jadi itu jangan heran. Ya, jangan heran kenapa sih rumah sakit sering pakai PRC, tidak menggunakan ESA terlebih dahulu. Jangan heran, ya, karena apa ya, kita bermain di biaya kesehatan juga. Salah nggak kalau saya pakai PRC terlebih dahulu? Enggak, ya, itu enggak salah karena bisa juga dipakai itu. Nah, cuman memang PRC tadi resikonya apa, Dek? Hipersensitivitas. Ya, maka dari itu kebanyakan pasien yang diberikan PRC nanti kita berikan antihistamin terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya mencegah hipersensitivitas. Ya, biasanya yang dipakai itu difenhidramine. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Bang mau tanya, saya dapat kasus pasien CKD plus epilepsi HB 10,7 MCV 78,7 diberi asam folat. Itu kenapa ya? Kalau obat anti epilepsinya apa, Dek? Sri siapa nih? Sri Febri Haryati. Obat anti epilepsinya apa yang dipakai? Phenytoin, Bang. Phenytoin. Jadi phenytoin itu asam folat itu berperan dalam mencegah kejadian efek toksik. Jadi asam folat itu menurunkan kejadian efek toksik karena phenytoin. Nanti bisa dibahas hubungan asam folat dengan phenytoin. Jadi di mana phenytoin ini dapat menurunkan angka kejadian toksisitas terkait penggunaan phenytoin. Ya, itu peran asam folat. Nah, tapi ketika adik fokus terkait kondisi anemianya, nggak bisa kita pakai asam folat. Jadi ini pasien adik ini perlu adik tambahkan zat besi. Karena yang di sini yang kemungkinan besar terjadi adalah defisiensi besi kalau dilihat dari MCV-nya. Nilai rujukan MCV-nya di rumah sakitnya berapa, Dek? Gimana, Bang? Nilai normal MCV di kasusnya ini berapa? 80 sampai 100, Bang, untuk nilai normalnya. Oh iya, berarti sama kayak yang saya kasih tadi. Ya ini kan rendah MCV-nya. Jadi adik bisa menambahkan zat besi. Nah, nanti terkait penggunaan asam folat bukan sebagai tata laksana anemianya, namun lebih ke mencegah efek toksik dari phenytoin-nya. Bisa dipahamin nggak? Bisa, Bang. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Maaf, Bang, saya ingin bertanya. Silahkan. Saya dapat kasus. Nah, kasusnya anak-anak. Dia HB-nya rendah dan dia ditransfusi pakai PRC. Tapi sebelumnya itu dikasih furosemid. Fungsinya furosemid di sini buat apa ya, Bang? Pasiennya diagnosa apa, Dek? Sindrom nekrotik? Diagnosanya gagal PJB. Penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan itu endingnya apa yang terjadi? Banyak sih penyakit jantung bawaan. Misalkan ada yang kita sebut dengan nama ASD, atrial septal defect. Kemudian ada yang kita sebut dengan VSD, ventricle septal defect. Kemudian ada PDA, patent ductus arterius. Nah, jadi di mana penyakit jantung bawaan ini endingnya adalah pasiennya mengalami gagal jantung.
Ending dari penyakit jantung bawaan itu pasien mengalami gagal jantung. Nah, bisa ya, bagaimana apa gejala dari gagal jantung? Misalnya ada muncul sesak, ada muncul edema. Sesak enggak bahasanya, Adik? Iya Bang, dan udah edema Pas- anasarka. Nah, itu kan ada edema, ada sesak. Berarti sesaknya karena kelebihan cairan, edemanya karena kelebihan cairan. Maka dari itu kita buang aja cairannya pakai furosemid. Tapi ini berpengaruh sama proses transfusinya Bang. Apa ini? Yang furosemidnya, jadi yang saya baca sebelum anak ini dikasih transfusi PRC-nya, itu tuh dikasih furosemid dulu Jelas, di awal. jelas. Kenapa demikian? Karena gini, Dek. Kalau saya kasih transfusi terlebih dahulu, kira-kira nambah nggak volume cairan di dalam tubuhnya? Nambah. Nambah. Paham nggak maksudnya? Paham Bang. Ya, jadi furosemid dulu yang kita masuk, kurangin dulu cairannya, baru masuk transfusi darahnya. Oh, oke. Makasih Bang. Sama. Ada lagi? Bang, tadi itu yang untuk mencegah terjadinya hipersensitivitas pada penggunaan pertama PRC itu tadi dikasih apa ya Bang? Antihistamin, Dek. Oh, antihistamin. Ada lagi? Bang, izin bertanya Bang. Ya, silakan. Mohon maaf Bang, sini mungkin agak ribut soalnya lagi di. Nah Bang, terkait dengan apa namanya kasus yang saya dapat lagi Bu, Kang. Di sini dia nggak CKD, cuman dia PJK hipertensi sama yang kemarin riwayat DM. Nah terus dia di sini data labnya dia punya HB itu kurang dari 10, dia dapatnya 9. Nah, terus untuk MCV dan lain-lain nggak ada, karena mungkin di sini dia nggak CKD gitu ya. Ya. Nah itu sih yang saya bingung, apakah terapi yang tepat itu hanya defisiensi asamnya buat naikin asam folat maksudnya gitu. Asam Apa aja folat. tadi riwayat penyakit pasiennya, Dek? riwayat PJK? penyakitnya PJK, DM sama ya itu doang. Terus yang Terus sekarang DM-nya ada infeksi nggak? Kayak gangren, segala macam. nggak ada, ini doang. Oh, nggak ada, oke. Jadi gini, nanti ya, karena nggak ada data, saya nggak bisa komentar. Tapi kalau kita mau berkomentar, cari hubungan kayak gini. Hepcidin, ya, hepcidin in cardiac disease. Jadi hepcidin ini bisa meningkat pada penyakit kardiak. Hepcidin ini bisa meningkat pada penyakit infeksi. Ya, jadi hepcidin ini bisa meningkat bukan hanya pada pasien CKD, tapi dia juga bisa meningkat pada pasien yang mengalami penyakit jantung, ya, juga bisa meningkat pada pasien yang penyakit infeksi, ya, seperti itu. Jadi bisa dicari hubungannya seperti apa, karena di situ kan nggak ada data, jadi kita belum bisa komentar. Tapi kalau mau menghubungkan, dicari dulu kenapa sih pasien ini bisa anemia. Tapi sebagian besar pasien dengan penyakit jantung itu MCV-nya rendah, yang menandakan pasiennya memang kelebihan hepcidin karena defisiensi besi, yang sehingga timbul defisiensi besi. Ya, nah, karena tidak ada data lab kan kurang, jadi kita nggak bisa menyalahkan pemberian asam folat. Tapi kita bisa sedikit berkomentar dengan terkaitnya patofisiologi. Kenapa sih pasien ini bisa anemia? Oh, pasien saya anemia ternyata karena kurangnya asupan gizi, umpama. Kurangnya makan makanan, umpama bisa. Oh, pasien saya anemia karena menstruasi, bisa. Jadi harus cari dulu penyebabnya. Oh, pasien saya cardiac disease nih, kok anemia? Cari hubungannya. Cardiac disease kok bisa sih nyebabin anemia? Oh, berhubungan dengan hepcidin yang menyebabkan defisiensi besi. Oh, oke, berarti saya harus merekomendasikan pemberian terapi besi. Ya, seperti itu. Paham nggak maksudnya? Paham Bang, karena keterbatasan data lab Bang ya. Ya, karena keterbatasan data lab kita bisa mengeksplor lebih jauh lagi. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Oh, ini ada nanya, fitrotun.
Bang mau nanya dapat kasus di RS data MCP-nya 74,5 tanpa CKD tapi pasien dikasih terapi zat besi. Apakah terapi tersebut khusus untuk pasien? Ini enggak, Dek, karena MCP-nya rendah ya. Kalau kita lihat ini MCP-nya rendah ya berarti benar dikasih zat besi. Benar, Dek. Jadi zat besi itu bukan khusus untuk pasien CKD, yang khusus untuk pasien CKD itu tadi eritropoietin ya. Jadi pertanyaan temannya ini menanyakan MCP pasiennya rendah 74,5, dia tanpa CKD ya, tanpa CKD kemudian diberikan tidak dikasih terapi zat besi. Ini bisa direkomendasikan, Dek, ya. Tapi berapa HB-nya? Kalau saya tanya, anemia nggak pasiennya? Fitroton boleh di on mic. Anemia nggak pasiennya, Dek? Halo? Jadi gini, ya. Misalkan nih, Dek, saya kasih, ini ada dibalas. Data HB-nya normal, nah nggak usah dikasih besi. Ngapain gitu istilahnya. Jadi gini, intinya kayak gini deh ya. HB ini kan tujuannya melihat anemia. Melihat anemia atau tidak. Anemia enggak pasiennya. Nah, sekarang kayak gini. Saya kasih contoh ya. Umpama HB pasiennya normal. HB pasien normal. Kemudian MCV-nya rendah. MCP rendah. Anemia enggak pasiennya? Kalau yang lain, anemia enggak pasien kayak gini? Enggak, Bang. Enggak. Pasien kayak gini enggak anemia. Butuh zat besi enggak? Ya jelas enggak butuh. Nah, tapi ketika pasien HB-nya rendah, diikuti dengan MCV-nya normal, umpama HB-nya rendah, MCV-nya rendah, ya baru saya butuh zat besi. Ya, jadi HB ini melihat anemia atau tidak. Jadi kalau udah HB-nya normal, nggak peduli yang lainnya turun, ya udah jangan dikasih terapi karena HB-nya masih normal. Kapan dia butuh terapi? Kalau HB-nya turun atau kalau pasiennya mengalami anemia. Paham nggak maksud saya, Dek? Paham nggak maksud saya? Yang lain? Paham, Bang. Paham ya? Jadi kayak gitu. Kalau HB-nya masih normal ya nggak butuh terapi, Dek. Kapan butuh terapinya? Nanti kalau HB-nya turun. Bagaimana cara menentukan terapinya? Lihat data lab-nya. Lihat komorbid pasien. Gitu. Tapi kalau HB-nya normal kan kita belum bisa mengatakan anemia. Jadi tidak butuh terapi. Kapan saya butuh terapi? Kalau pasiennya HB-nya rendah atau diagnosanya memang sudah anemia. Bagaimana cara menentukan terapi dari anemia? Lihat apa penyebab dari anemianya. Atau teman-teman juga bisa lihat terkait data labnya. Apakah pasien saya butuh zat besi atau apakah pasien saya butuh asam folat. Paham maksudnya? Paham, Bang. Bang, saya izin sedikit tadi merespon tadi, Bang. Dari data lab yang tadi saya sampaikan kan itu tidak ada yang menyantumkan ferritinin, TSAT, kemudian MCV, hanya ada nilai HB. Sedangkan dalam terapi di rumah sakit di situ dicantumkan menggunakan asam sulfas dengan vitamin sobion. Vitamin sobion kan ada. Ya, artinya kan ada vitamin B12 juga di situ. Ya. Nah, sedangkan kenapa dia menggunakan sobion sedangkan di situ tidak ada data lab MCV, jadi kan nggak bisa mempertimbangkan bahwa benar. Jadi nggak bisa sebenarnya. Jadi itu kayak menerka-nerka sih sebenarnya. Ya, terapi yang menerka-nerka. Jadi dia belum menentukan jenis anemianya, ya udah kasih aja deh sangobion, ya udah deh kasih aja asam folat. Itu kayak menerka-nerka. Ya. Bang, siap. Terima kasih, Bang. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, ada ini yang ngechat, Bang, mau nanya, saya dapat kasus DRS pasien CKD anemia, pneumonia, hipertensi, AB7, MCP 70, TD 170/100, pasien diberi selain PRC, pasien diberi citicoline. Citicoline buat apa? Nggak perlu. Ya, citicoline itu tujuannya adalah bersifat neuroprotektor. Neuroprotektor itu
biasanya diberikan pada pasien yang mengalami stroke, ya. Pasiennya diberikan melalui, tapi ini masih kontroversi. Akhir-akhir ini citicoline ini kontroversi. Kenapa kontroversi? Karena dikatakan ternyata citicoline ini tidak efektif. Ya, tapi kalau di rumah sakit, nah karena penelitian terbaru mengatakan citicoline ini tidak efektif pada pasien stroke, sehingga citicoline ini ditarik dari BPJS-nya. Nah, tapi masih ada dokter-dokter yang lama yang tetap mengagungkan citicoline-nya. Jadi citicoline masih tetap dipakai pada pasien stroke. Tapi kalau pada kasus adik di mana pasiennya CKD dengan anemia dan pneumonia serta hipertensi, citicoline nggak ada indikasi. Atau mungkin pasiennya punya riwayat stroke, ya. Tapi kalau kita mau bahas lebih dalam lagi, citicoline itu tidak efektif, dikatakan tidak efektif pada pasien sebagai neuroprotektor, ya, sebagai neuroprotektor. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya akhiri? Besok kita lanjut CKD-nya, Dik. Ya, ini sudah jam berapa nih? Ya, jam berapa nih? Jam 21. Ya, nggak apa-apa deh. Besok kita lanjut lagi, ya. 2 jam, 2 jam. Bang, Ya, silakan. Ya, boleh, silakan. Ini kan untuk melanjutkan yang kasus dari rumah sakit jiwa tadi, Bang, yang punya saya, Bang. Itu pasiennya itu tuh kejang juga, Bang. Kan epilepsi tadi. Itu kan juga diberi. Ya. Terapinya juga dikasih citicoline, Bang. Ya. Oh ya, itu. Jadi maksudnya dia itu sebagai neuroprotektor itu, ya. Maksudnya dia itu sebagai neuroprotektor, tapi nggak efektif, ya. Nggak efektif, ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini teman-teman udah saya kasih semua, ya. Tunggu sebentar, ya. Ini adik-adik saya nih harus pintar baca guideline, ya, karena saya tujuannya selain teman-teman lulus UKI, profesi apoteker kita meningkat, deh, ya, biar kita lebih dihargain lagi, ya. Tuh, jadi itu ada di saraf, ya, di folder saraf, kemudian ada di yang stroke. Kemudian ada yang dipunyanya stroke iskemik, ya, stroke iskemik ASA strip AHA, ya, ASA strip AHA, oke, ya, ini tahun 2018, ya, masih hangat-hangat, ya, dikatakan seperti ini, ya, sebentar, oke, antiplatelet, mana dia, hemodilution, nah ini neuroprotective agent. Neuroprotective agent ya kayak citicoline tadi, ya. Kemudian COR ini maksudnya class of recommendation. Jadi class of recommendation-nya adalah 3. 3 ini apa maksudnya? No benefit. Apa artinya no benefit? Tidak ada keuntungan. Tidak ada bermanfaat. Iya, nggak ada bermanfaat. Ya, jadi itu. Apalagi pasien stroke nggak ada, apalagi epilepsi mana ada indikasi pemberian citicoline juga, ya. Jadi ya itulah, ya, kebiasaan, ya, masih dalam konteks kebiasaan, ya. Saya Dek, jujur Dek, saya presentasiin terkait citicoline ini di sarafnya. Jadi ada 2 waktu itu saya presentasiin ya di departemen sarafnya Sutomo, ya, albumin dengan citicoline. Ya, itu saya presentasikan. Nah, pas saya presentasikan citicoline ini, waktu itu Ketua Perdosi datang, Ketua Perdosi Jawa Timur. Perdosi itu Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, itu datang saya presentasiin citicoline. Habis saya, Dek. Ya, kamu nggak bisa ngomong, ya saya ngomongin data, saya ngomongin data berdasarkan penelitian. Tapi dokternya ngomongin, loh pasien saya banyak sembuh. Loh pasien saya banyak sembuh. Loh datanya mana? Kalau saya mau selengean gitu ya, kalau saya mau lawan-lawan, loh datanya mana yang mengatakan pasien Anda sembuh? Kan kalau kita ngomongin kayak gini kan harus ada data. Pas saya ngomongin citicoline habis ya, Dek. Jadi ada, kalau dokter yang muda-muda, apa namanya? Yang lama-lama sih yang nggak setuju, karena yang lama-lama ini masih dalam menggunakan citicoline-nya.
Ya, entah itu dia disponsorin oleh Red mungkin ya, disponsorin sama pabrik obat mungkin. Nggak paham juga aslinya ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Citicoline sih banyak juga sih kalau mau dicari citicoline. Tunggu. Ah, ini banyak juga sih mestinya. Citicoline itu ada dalam folder sendiri kalau nggak salah citicoline juga. Ya, di yang udah saya kasih kemarin ya. Ada yang ingin bertanya? Terakhir Bang, mungkin yang tadi perhitungan gold tadi Bang ya, yang Oh, core and gold. G, Ya, itu Bang. Kenapa? Saya kurang paham Bang, itu digunakan ketika Menentukan dosis. mungkin. Oke Bang, siap. Ya. Bang, kalau Pak MCV normal, HB 9,2 dengan CKD dikasih apa? Nah, MCV normal berarti tidak ada defisiensi besi, HB-nya 9,2 berarti pasiennya anemia, disertai dengan CKD, berarti saya kasih apa tadi? Kalau nggak ada defisiensi besi, CKD dengan anemia, saya kasih apa? Terapinya hanya satu, yaitu ESA. erythropoietin deh, ya. Vitrotun, ya, Vitrotun itu kita berikan erythropoietin deh. Ada lagi? Besok kita jam 7 lagi deh ya. Besok jam 7 malam lagi ya. Baik, jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya hari ini seperti ini. Manifestasi klinis dari CKD yang baru kita bahas adalah anemia. Anemia aja kita bisa bahas 1 jaman ya. Tapi oke, kita belajar santai, yang penting paham. Ya, bisa dipahamin materi hari ini? Bisa, Bang. Oke ya. Selamat istirahat ya. Selamat beraktivitas untuk besok harinya ya. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang.